Ikhwatal fudala rahimakumullah Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Fal ilmu fil qalbi fahuwa al-ilmu an-nafi'u. Maka ilmu yang masuk ke dalam hati dan memperbaiki hati dan membuat hati orang yang memilikinya penuh dengan ketawaduan dan kasih sayang dan ketenangan, itulah ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu ala lisan bahwa hujjatullah ala bani Adam. Dan yang kedua adalah ilmu yang hanya di lidah saja yang menghasilkan kerasnya hati, namun pandai ngomong, pandai dalil, pandai berdalil, hobi membantah, hobi berdebat, maka ilmu tersebut adalah hujah Allah untuk sehingga manusia tidak punya alasan untuk durhaka kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Ma'alim Asatihul I'tidal karya Syekh Al-Muhaddits Abdul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi rahimallahu taala. Namun sebelumnya berkaitan dengan surat Al-A'raf ayat 33 saya ingin bacakan tafsirnya. Kita lihat tafsirnya untuk ini tafsir Ar-Razi ini ya. Dari Islam Web Ar-Razi, nama tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir, nama lainnya Mafatihul Ghaib. Itu dua nama untuk satu kitab yang sama. Ini juga satu hal yang penting. Pengetahuan yang penting bagi penuntut ilmu, ada sejumlah kitab yang punya beberapa nama dan itu sama. Di antara fungsinya ya jangan sampai beli double kalau beli buku satunya pakai nama A, kemudian penerbit yang lain pakai nama B. Contoh yang lain adalah Ada Wadawa karya Ibnul Qayyim. Nama lainnya apa? Jawabul Kafi. Ya, Al-Jawabul Kafi. Liman Sa'ala, apa terusnya? Al-Jawabul Kafi liman Sa'ala, Labul Safi. ya, Labul Safi. apa Ustaz Nur Arifin? Labul Safi, Pak. Al-Jawabus Syafi liman Sa'ala, coba dicari. Atau ada yang bantu cari, googling cepat. Liman Sa'ala anid dawa'il, Al-jawabul kafi liman sa'ala anid dawa asy-syafi'i Ustaz. anid dawa'is Syafi. Jadi jangan beli double kalau satu penerbit pakai Ada Wada, nanti penerbit yang lain pakai Al-Jawabu Syafi misalnya. Itu penting. Dan itu banyak itu. Kitab-kitab yang double nama kayak gitu. Nah ini ada At-Tafsir Al-Kabir. Namanya apa tadi? Yang lain? Nama lainnya apa? Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib. Fatihul Ghaib. Nah, tentang al, eh, al-fawahisha wal ithma ya. Ma dhahara minha qul harama rabbil fahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma. Ini terus apa beda al-fawahisha dan al-ithma? Beliau sampaikan waqtalafu fil farqi bainahuma ala wujuhin. Ahli tafsir berselisih pendapat apa beda al-fawahisha dan al-ithma. Ada beberapa pendapat. Beliau sebutkan
apa ini? 4 pendapat ya. 4 pendapat. Pendapat yang pertama, fawahish itu dosa besar. Karena fahisyah itu sesuatu yang sangat keterlaluan jeleknya. Sedangkan al-ithma itu dosa kecil. Sehingga makna ayat Allah haramkan dosa besar dan dosa kecil. Pendapat yang kedua, innal fahisyata ismun la yajibu fihil haddu. Fahisyah itu nama untuk dosa yang tidak mengharuskan hukuman had. Sedangkan ithma adalah dosa yang yajibu fihil haddu. Menyebabkan adanya hukuman had. Kemudian pendapat yang ketiga, innal fahisyata ismun lil kabirati. Fahisyah itu khusus dosa besar, sedangkan ithma itu limut telakid dzanbi. Semua dosa. Baik dosa besar ataupun kecil. Nah, lantas kenapa demikian? Berarti ada atful am alal khas. Apa faedahnya? Tatkala Allah haramkan dosa besar, Allah lanjutkan dengan pengharaman semua dosa. Mutlaqud dzambi. Supaya tidak ada salah paham dan salah kira kalau keharaman itu terbatas pada dosa besar saja. Kemudian pendapat yang keempat, fahisyah itu kalau menurut maknanya secara bahasa, ini namanya tafsir lughawi, nama untuk semua yang keterlaluan. Ini semua yang berlebih. Kemudian ringkasnya, fawajaba hamlul lafdzil fahisyah ala zina. Jadinya pendapat yang keempat, fahisyah itu khusus untuk maknanya zina. Itu. Ini 4 pendapat. Ya kurang lebih menurut hemat saya kita bisa ngacu pada pendapat yang ketiga. Fahisyah itu dosa besar, sedangkan al-ithma itu mutlaqud dzambi. Kemudian kalau fahisyah itu maknanya zina dan termasuk dosa besar itu zina. Nah, jika fahisyah itu zina, lantas apa beda ma dhahara minha wa ma batan? Ada 2 pendapat. Kalau fahisyah itu maknanya zina, kita maknai zina, apa beda ma dhahara minha wa ma batan? Bedanya berarti zina terang-terangan dan apa maksud zina terang-terangan dan zina tersembunyi itu apa maksudnya? Nah, maka ada 2 penjelasan. Yang pertama, zina yang tersembunyi itu adalah siru zina, zina yang tersembunyi. Ini di layar antum semua jelas nggak ya? Jelas Ustaz, Jelas ya. diperbesar sedikit ya. Nah, apa itu zina tersembunyi? Zina tersembunyi itu zinanya orang pacaran. Zaman dulu udah ada pacaran. Jangan dikira pacaran itu baru ya. Udah budaya jahiliyah itu. Walladhi yaqa'u ala sabilil ishqi wal mahabbah. Itulah zina yang terjadi ala sabilil ishqi sama pacar yang dicintai atau yang sangat dicintai. Al-ishqu itu definisinya ifratul mahabbah. Cinta yang overdosis. Sampai-sampai pacarnya ngejak zina juga diiyakan. Nah, itu bentuk di antara bentuk bentuk ifratnya itu sampai-sampai zina, pacarnya ngajak zina di OP. Maka
Ya, sirun zina itu ya dia hanya berzina hanya dengan orang tertentu saja, yaitu pacarnya saja. Meskipun boleh jadi kalau nanti putus sama si A ganti sama si B boleh jadi zina juga sama si B. Tapi al-asal di satu waktu dia hanya mau sama satu laki-laki atau satu perempuan, tidak dengan yang lain. Kemudian apa itu zina yang dohara? Wa may yaqa'u minha bi ayyaqa alaniyatan. Sedangkan zina yang terang-terangan itu yang yaqa alaniyatan yang terang-terangan berzina. Itulah zina yang komersial, pelacur atau gigolo. Dia terang-terangan open BO atau berada di lokalisasi gitu. Itu namanya madhahara minha. Nah, ini kalau zina yang madhahara minha ini dia open publik gitu. Ter- Terang-terangannya itu yang dimaksud terang-terang di sini open publik. Siapa mau dengan dia, ya, dia welcome. Yang penting ya, terjadi saling ridho berapa ya, harganya. Gitu. Itu terang-terangan itu terang-terangan itu open publik. Kalau wama batona kan nggak open publik. Orang lain juga nggak tahu. Yang tahu ya cuma pacarnya saja. Al-asal demikian. Kemudian pendapat yang kedua, madzhara minha wa ma batan itu artinya madzhara minazina itu maksudnya mulamasah wal mu'annaqah. Jadi muqaddimah zina. Itu kan kelihatan. Saling meraba, saling pelukan. Dan wama batan zina yang tersembunyi, nah itu zina yang sesungguhnya, zina kemaluan, ad-dukhul. Itu kan tersembunyi, nggak kelihatan. Nah, kalau menurut ulama yang mengatakan madzhara minha itu maknanya zina, maka al-ithma itu maknanya khamar. Menurut ulama yang mengatakan al-fawahisya itu tafsirnya adalah zina, maka al-ithma itu maknanya minum khamar. Dalilnya wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya, kemudian kita lanjut ya. Silakan sambil komentar sambil saya nyiapin. Abang Zat, izin bertanya tadi yang penjelasan fahisyah itu tadi dari kitab apa Zat tadi? At-Tafsir Al-Kabir Tafsir Al-Kabir. karya Ar-Razi. Kalau mau tafsir dengan uraian yang apa ya, ya cukup detail gitu. Biasanya cukup memuaskan bagi penggemar tafsir. Itu seringkali dahaga penggemar tafsir itu bisa cukup terpuaskan kalau membaca tafsirnya Ar-Razi. Itu kelebihan tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Misalnya di sana ada penjelasan tentang ikhtilaf tafsir, itu cukup banyak itu.
Kalau tanbihnya, Ustaz? Apa? Tanbih ada hal yang perlu diwaspadai atau Ya, kalau tanbihnya beliau ulama besar Asy'ariyah gitu. Asy'ari ya. Ya, ulama besar Asy'ariyah. Artinya harus berhati-hati di pembahasan asma wa sifat, Ustaz ya. Ya, gitu. Tapi kalau dia sudah belajar mapan ya, insya Allah ini punya hadar. Kemudian bisa istifadah yang bisa diambil. Waspada tanbih itu kan untuk pelajar pemula. Dan ya kita lanjutkan. Silakan Mas Rifari. Dari Ini wa aidon. wa aidan fakasirun minan nasi yukhbiru an hadhil firaq bi hukmi dhanni wal hawa. Bacanya lengkap ya di majelis ini bacanya lengkap firok nggak boleh firok ya firoki gitu tuh. Nah, Ustaz. An hadhil firaqi bi hukmi dhanni wal hawa fayaj'alu ta'ifatahu wal muntasibata ila matbu'ihi al muwaliyata lahu hum ahlas sunnati wal jama'ati wa yaj'alu man khalafaha ahlal bid'ah wa hadza dalalun mubinun. Hasbuk. Wa aidan demikian juga banyak orang yukhbir mengkabarkan menginformasikan tentang sekte-sekte ini namun bihukmi dhanni wal hawa. Berdasarkan hukmi di sini maknanya faidah. Faedah atau kesimpulan gitu. Terjemah bebas dari saya, kesimpulan yang berasal dari prasangka dan al-hawa-hawa nafsu. Sehingga dia jadikan ta'ifatahu, kelompoknya, rombongannya, wal muntasibata, dan orang-orang yang menasabkan diri ilan matbu'ihi kepada idolanya. Orang yang dia ikuti. Maka orang-orang yang sepakat dengan dia mengidolakan orang tertentu, person tertentu, al-muwaliyatalahu yang loyal kepada idolanya, hum ahlussunnati wal jamaati. Dia adalah sunnah wal jamaah. Kalau di real dakwah contohnya ya belak-belakan saja misalnya contohnya ada orang yang mengidolakan Syekh Rabi' al-Madkhali. Lantas orang-orang yang sama-sama mengidolakan Syekh Rabi, loyal sama Syekh Rabi, itu ahlu sunnah wal jamaah. Miyah-miyah. 100% miyah-miyah itu. Wa yaj'alu man khalafaha, lantas dia jadikan orang yang menyelisihinya, menyelisihi grupnya, hanya kembali ke ini ya, menyelisihi grupnya, tidak loyal, mau bersikap netral dengan idolanya atau syekh idolanya, mau berusaha netral dan bisa saja mengkritik misalnya syekh idolanya semacam Syekh Robi, atau bahkan bukan ini netral sudah berani mengkritik, habis sudah. Maka dia jadikan man khalafaha siapa yang menyelisihi grupnya ahlul bidah, ahlul bidah. Maka tolak ukur ahlu sunnah dan ahlu bid'ah menurut dia adalah satu grup pengajian dengan dia atau enggak, satu afiliasi ataukah tidak. Tolak ukurnya afiliasi. Jadi, tolak ukurnya grup pengajian. Tolak ukurnya loyal tidak dengan matbu'nya, syekh idolanya. Tolak ukurnya
berani mengkritik dan menyalahkan saya idolanya ataukah tidak? Kalau tidak berani, oh ini ahlu sunnah. Ya, Sunni sejati. Tapi kalau berusaha netral atau bahkan sudah berani mengkritik baik ya, sekilas ataupun detail, sudah, habis sudah. Dia katakan ini ahli bidah. Dan cara berpikir semacam ini, kata Ibnu Taimiyah, adalah dhalalum mubin. Kesesatan yang nyata. Ketika parameter ahlu sunnah adalah loyalitas kepada person tertentu. Ketika parameter kesunahan adalah kelompoknya, afiliasinya. Dan beliau lanjutnya, Mas Hana. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala fa inna ahlal haqqi wa sunnati la yakunu matbu'uhum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladina la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha fahuwa alladhi yajibu tasdiquhu fi kulli ma akhbara wa ta'atuhu fi kulli ma amara wa laysat hadhil manzilatu li ghairihi minal a'immati. Adapun ahlul haq adalah nama lain dari ahlu sunnah, maka tidak ada idolanya yang itu sangat-sangat dimuliakan, yang dinilai kebal kritik, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia yang tidak berbicara berdasarkan seleranya, tidaklah apa yang dia katakan kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kutipan dari ayat. Kalau ngutip ayat tanpa penegasan apa namanya Mas Hana? Tidak tahu Ustaz, apa Anda? Apa namanya Eh, Mas Rifari? mengutip ayat. Sama nggak tahu Zat. Apa namanya Saad Yunus? Apa kemarin? Iktibas tadi ya? Iktibas. Nah, iktibas. Ini kan kutipan ayat dari sini kan? Layan teku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini kan kutipan ayat kan? Oh, Layan teku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berdasarkan ayat ini, maka sunnah itu wahyu, sebagaimana Al-Quran itu wahyu. Oleh karena itu Ibnu Hazm mengatakan bahasanya wahyu itu ada dua macam. Yang pertama wahyu al-matlu, itu sama dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua wahyu al-marwi, al-wahyu al-marwi, sama dengan hadis. Bahwa maka dia sang Nabi adalah orang yang wajib dipercaya semua yang diinfokan. Adapun imam yang lain, para imam atau apalagi syekh orang kontemporer, ya lebih-lebih lagi. Termasuk misalnya saya Rabi', misalnya bin Hadi al-Madkhali. Dia menginfokan si fulan mubtadi', nah, apa wajib dipercaya? Tidak wajib dipercaya. Boleh percaya, boleh tidak percaya. Wa ta'atuhu fi kulli ma amara, dan ditaati dalam semua perintahnya. Adapun para imam, meskipun dia imam mazhab yang empat, ya tidak demikian. Apalagi orang kontemporer sekarang. Ketika Sorobi mengatakan boykot fulan, apakah wajib ditaati? Tidak ada kewajiban ditaati. Apalagi ustadz lokal, boykot fulan, apakah wajib taat? Tidak ada kewajiban taat. Kecuali indal muta'assibah. Ya, kecuali menurut orang yang
fanatik, itu wajib taat. Kalau tidak taat nanti didepak dari komunitas. Walaysat hadil manzilatu, dan tidaklah kedudukan ini didapatkan oleh li ghairihi minal a'immati. Li ghairihi minal a'immati, cara terjemahnya dari belakang. Para imam selain Nabi. Dan beliau, Nabi adalah imamul a'immah. Ya, saat Yunus. Kapan Ustaz mau nanya tadi yang wahyu ada dua itu, yang pertama wahyu al-matlu, yang keduanya apa Ustaz? Wahyul Marwi. Apa ini tanya? Yang tanya? Yang tanya tadi siapa ya? Ana tak Randi Oh ya. Wahyul Marwi. Dari Marwi. kata-kata riwayat. Wahyu yang diriwayatkan. Hmm. Kurang Ustaz. Nah, Ustaz Yunus, silakan. طيب أستاذ أحسن الله إليكم. وقال المصنف حفظه الله تعالى: بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه. Sampai situ aja. Baik. Bal kullu ahadin, bahkan setiap orang. Bal kullu ahadin minan nasi. Ini ya terjemahnya sudah cukup ya, setiap orang aja ya, nggak perlu manusianya dimunculkan. Setiap orang dari manusia, dari manusianya nggak perlu itu. Setiap orang itu ya sudah mesti manusia gitu. Kalau mau memunculkan kosakata manusia ya sudah diganti, jangan orang, jadinya manusia. Bahkan semua manusia yu'khadhu min qawlihi wa yutraku, perkataannya dan pendapatnya itu bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini dibaca Rasulullah saat Yunus? Hmm. Mustasnanya dihukumi i'rabnya mansub Ustaz. Hah? Mustasna Karena dihukum, mustasna. ya. Ya, mustasna itu rukunnya ada tul istisna, ada mustasna minhu, ada mustasna. Mustasnanya yang mana? Rasulullah. Mustasna minhunya yang mana? Eh, ini apa namanya? Naibul fa'il dari yu'khadhu. Ya, mustasna minhunya ya kalimat depannya gitu aja. Oh gitu semuanya Ustaz ya. Ya, ini kulu ahadin, Ahadin minan nas. mustasna minhu. Mustasna minhunya ya kulu ahadin, bisa kulu ahadin. Kulu ahadin minan nas. Tuh, Ini ya. Ini penjelasan ya. Mustasna minhunya ini kulu ahadin minan nas. Adat istisnanya mana? Illa. Itu harf istisna atau ismul istisna atau fi'lul istisna? Eh, harf. Harf istisna ya. Karena adat istisna ada tiga ya. Ada harf, ada isim, ghair, ada fi'il, ada Betul. siwa. Hasya. Ya, Asya. kemudian syarat mansub untuk mustasna minhu, untuk mustasna. Itu mustasna minhunya harus apa? Harus bagaimana? Positif Ustaz, bukan kalimat negatif. Positif dan Ayo, positif. kurang satu. Tam, Ada Ustaz. ada mustasna minhunya Ustaz ya. Tam. Nah, tam. Tam. Jadi syaratnya dua. Tam mujab. Sudah sempurna, sudah lengkap. Fi'il fa'il. Mubtada khobar. Sudah lengkap. Tam itu namanya tam. Kemudian positif. Kalimat positif. Mujab. Nah. Dan ini kulo ahadun nasi yukhadu min qawli wa yutrak. Ini sama ini.
kutipan tanpa menyebutkan dan menegaskan itu kutipan. Berarti namanya apa Pak Arifin? Iktibas Ustaz. Namanya iktibas. Iktibas perkataan siapa Pak Arifin? Hmm, Iktibas. Afwan Ustaz. Hmm? Kalau putus Ustaz, saya lewat. Tidak Ana dimaafkan. Ustaz. Ana Ustaz. Tidak dimaafkan. Maaf. Nggak tahu ini iktibas perkataannya siapa. Nggak dimaafkan itu. Iya gimana Ustaz Yunus? Imam Malik Ustaz. Iya Imam Malik. Maaf. Perkataan Imam Malik. Iya. Afwan Ustaz. Tidak diterima afwannya. Ya perkataan Imam Malik. Namun itu yang mempopulerkan. Populer sebagai ucapan Imam Malik. Ya aslinya itu perkataan siapa Ustaz Nur Arifin? Tawanan yang Imam Malik itu Ustaz. Nah, Belum itu kan ada faedah. populer melalui Imam Oh. Malik. Tapi aslinya bukan. Ada yang lebih. Itu Imam Malik iktibas juga. Apa Ibnu Abbas Ustaz? Bukan ya? Eh, Yang engkau ucapkan, saya ucapkan perkataan pola Rasul, kamu katakan Abu Bakar dan Umar itu. bukan Apa bukan itu. nyambung itu? Kalau ini ya redaksinya memang seperti itu atau mirip seperti itu yang dipopulerkan oleh Imam Malik. Itu aslinya perkataan gurunya. Siapa? Siapa Ustaz Arifin? Gurunya Imam Malik siapa? Siapa gurunya Imam Malik? Ya, gurunya kalah kondang dengan muridnya. Nafi' Ustaz. Bukan. Eh, Siapa? Robiah bukan Zat. Ya? Robiah bukan Zat. Nah, Rabi'ah, nama lengkapnya, Rabi'ah belakangnya. Allah musta'an. Siapa? Robiah siapa Zat? Lupa Zat. Rabi'atul Ra'yi. Ya. Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Nah, Faruq Taimi Al-Madani Ustaz ya? sahih. Ya. Abi Abdurrahman. Ini Rabi'atul Ra'yi. Nah, hmm,
Oh maaf, saya ini saya ralat tadi. Coba kita lihat ini. Saya cek di Samilah. Seingat saya ada pembahasannya di sifat salat Nabi. Ini ada. Nah, ini redaksinya. Laisa ahadun ba'dan Nabi. Gitu. Laisa ahadun redaksinya. Jadi iktibasnya kan iktibas kan tidak harus sama persis. Tapi substansinya sama gitu. Dan ada kosakata yang mirip itu sudah iktibas. Laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq. Kalau tadi redaksinya gimana tadi? Kullu Kullu ahadin Kullu ahadin minan ahadin nasi. Kullu minan ahadin, nasi kullu ahadin yu'khadhu min minan nasi. qawlihi. Ya. Kesamaannya apa di sini berarti? Yu'khad ya. Ya, yu'khad. Yu'khad terus min qawlihi sama persis ya. Min qawlihi wa yutraq Itu. gitu. Ini yang jadi isyarat kalau itu iktibas. Karena redaksi aslinya demikian. Laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yukhadu min qawli wa yutraq illa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada catatan kaki dua. Jadi nisbatu hada ila malikin wal masyhur indal mutaakhirin. Perkataan ini populer di kalangan para ulama mutaakhirin sebagai perkataan Imam Malik. Dan dinilai sahih anhu dari Imam Malik. Riwayatnya sampai Imam Malik sahih menurut Ibnu Abdul Hadi. Siapa dia? Muridnya Ibnu Taimiyah ya. Di Irsadus Salik. Waqat rawahu Ibnu Abdul Bar, ini diatkan oleh Ibnu Abdul Bar berarti ya. Yang ada sanadnya sampai Imam Malik itu kita jumpai di Ibnu Abdul Bar di kitabnya Al-Jami. Lengkapnya apa ini? Apa yang dimaksud dengan Al-Jami di sini? Kitab tentang ini ada penuntut ilmunya Ibnu Abdul Bar. Apa judulnya? Jami'ul Bayan ilmi wal Oh, Jami' Bayanil Ilmi wa Al-Fadlihi. fadlihi. wa Wafat Fadlihi. Disingkat dengan Al-Jami'. Dan Ibnu Hazm di Ushulul Ahkam. Nama lengkapnya Al-Ihkam fi Ushulul Ahkam. Oh, tapi kalau maaf, bukan dari Imam Malik di sini. Namun yang kalau di Ibnu Abdul Bar itu adalah perkataan Hakam Ibn Utaibah Taibah wal mujahid. dan Mujahid. Al-Hakam Ibn Utaibah dan Mujahid. Tabi'in. Kemudian kalimat di atas dibawakan oleh Taqiyuddin As-Subki Asy-Syafi'i di Al-Fatawa, fatwa beliau min qauli Ibnu Abbas. Katanya Ibnu Abbas, muta'ajiban min husnihi. Dia terkagum-kagum dengan bagusnya kalimat ini. Sumakal kemudian beliau mengatakan, siapa ini yang mengatakan? Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki. Wa akhadha al-qadhi kalimata min Ibnu Abbas mujahidun. Kata beliau, Mujahid mengambil perkataan ini dari gurunya Ibnu Abbas. Jadi asalnya perkataan Ibnu Abbas diambil oleh Mujahid. Kemudian kata beliau, wa akhadhaha minhumma Malikun. Imam Malik mengambil
perkataan ini dari keduanya, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Kemudian ini fadilahnya Imam Malik wastaharat anhu, akhirnya populer sebagai perkataannya Malik, padahal aslinya perkataannya katanya siapa? Yang paling asli katanya siapa? Ibn Ibnu Abbas. Abbas. Ibnu Abbas. Kalangan sahabat Ibnu Abbas, kemudian turun ke bawahnya kalangan tabi'in muridnya Ibnu Abbas. Yang paling menguasai, yang paling menyerap tafsir dari gurunya. Kemudian kata Al-Albani, "Tsumma akhadhaha anhum Ahmad." Imam Ahmad ngambil ini dari mereka bertiga. Buktinya Abu Dawud penulis kitab Sunan yang dia muridnya Imam Ahmad mengatakan dalam Masail Imam Ahmad. Kalau di Hanabilah terkenal ada buku genre buku namanya Masail. Ini genre jenis buku. Masail itu adalah kumpulan pertanyaan murid-muridnya, kumpulan dialog tanya jawab antara murid-muridnya Imam Ahmad dengan gurunya itu Imam Ahmad di bab hukum fikih. Pertanyaan-pertanyaan fikhiyah gitu. Imam Ahmad ngomong apa kemudian ditulis. Imam Ahmad ditanya begini apa jawabannya kemudian dicatat. Lantas kemudian dibukukan, dikumpulkan dan dibukukan. Ini namanya apa? Masa itu. Masail. Dan ini banyak masail itu. Ada masailnya anak beliau Abdullah. Ada masailnya anak beliau Saleh. Masail Saleh dari Imam Ahmad. Ini ada masail Abu Dawud. Gitu. Pertanyaan murid ke guru kemudian dicatat. Itu genrenya kalau di fikih itu namanya masail. Dan yang terkenal banyak punya buku masail itu Hanabilah. Dan fikihnya Imam Ahmad itu diambil dari ini. Karena Imam Ahmad tidak nulis buku fikih. Lain hanya dengan Al-Imam Syafi'i. Lantas fikihnya Imam Ahmad diambil dari mana? Dari buku-buku masail. Itu. Kalau di ilmu hadis itu ada genre sama. Catatan, dialog, tanya jawab, murid dan guru. Tapi nama genrenya beda, bukan tidak pakai nama masail. Kalau di ilmu hadis namanya su'alat. Namanya su'alat, itu banyak itu di hadis. Su'alat siapa, saya nggak ingat nama yang bisa saya contohkan. Su'alat siapa kepada gurunya siapa gitu. Su'alat kepada Daruqutni gitu. Mungkin di antara contoh terakhir ya kalau mau dikasih contoh itu su'alat Ali Hasan Al-Halabi kepada gurunya Al-Albani itu dikumpulkan. Jadi itu kalau su'alat itu hadis, kalau di fikih namanya masail. Nah, Imam Abu Dawud mengatakan sami itu Ahmad yaqul laisa ahadun illa wa yu'khadhu min ra'yihi wa yutraq. Nah, kalau beliau pakai ra'yihi. Laisa ahadunnya sama. Yu'khadnya pakainya sama, yu'khad wa yutraqnya sama. Cuma min qaulihi diganti dengan min ra'yihi. Ma khalan nabiyya. Nah, ma khala an nabiyya. Kalau adat istisna khala didahului ma, maka khala wajib dijadikan sebagai fi'il. Lantas mustasnanya itu maf'ul bihi. Ma khalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi bukan dari Rabi'atul Ra'i, namun dari Mujahid dari gurunya Ibnu Abbas.
Ma-nya itu ma mausul atau apa Ustaz ya? Apa? Ma-nya. Ma-nya Mausul atau coba dicek di ini, di sarah-sarahnya Ajrumiyah. Ma-nya apa ya? Apa Ustaz Apa? izin? Ya, ya, silakan Pak Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya bukan ma mausul gitu. Tapi sama u ma apa gitu yang membuat khola itu harus jadi fiil. sama wawunya juga Ustaz ya? Hmm? Sama wawunya. Wa Mau yang mana? eh illa wa yu'khadhu. Wa-nya itu Ustaz. Illa wa yu'khadhu. Nah, wawunya itu di syarah jurumnya Ustaz ya? Caranya. Iya, iya. Kalau mau kemudian mau ajrumiyah tapi mau cek i'rabnya, itu pakai kitab apa? Jadi ada kitab i'rab ajrumiyah. Intinya i'rab ajrumiyah. Nanti di situ ada penjelasan sarah namun sarah i'rabnya gitu. Jadi kosakata kalimatnya itu di i'rab sama si pensarah. Namanya apa? Antum harus tahu ya. Kalau ya sarahnya menjelaskan kontennya gitu kan misalnya bisa tufatus saniyah gitu. Tapi kalau mau i'rabnya gitu sehingga kita tahu i'rabnya ini ada di ajrumiyah. Tapi apa i'rabnya? Ah, itu pakai sarah ajrumiyah yang fokus di i'rab. Apa namanya? Busyratul bil Busyratul Arabiyyah. lab, Hmm? Busyratul apa Ustaz? Busra? Tulab Bil qaid al Arabiyyah. Arabiyah. Bukan. Yang terkenal namanya Kafrawi. Sarah Kafrawi ala Ajrumiyah gitu. Ada PDF-nya di internet. Cetakan yang terbagus juga ada. Untuk cek di situ Sarah Kafrawi di bab istisna nanti kan ada pembahasan ketika ada sama khala didahului ma. Itu dia fiil. Nah, ma-nya itu apa gitu. Itu pasti ada di situ jawabannya. Di Kafrawi. Kafrawi ya. Nah, kemudian kita lanjut faman ja'ala sakson minal askhasi maka siapa yang menjadikan person tertentu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang mencintainya dan mencocoki pendapat-pendapatnya maka dia langsung dapat stempel bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Namun siapa yang menyelisihinya maka dia min bagian dari Ahlul Bid'ah wal Furqah. Nah, ini sebuah kesesatan. Dan ini dijumpai pada para pengagum Syekh Rabi'. Siapa yang mencintai Syekh Rabi', mencocoki pendapat-pendapatnya, tahdir-tahdirnya, sikap kerasnya kepada dai-dai yang lain dan syekh-syekh yang lain, nah, nanti akan dipuji setinggi langit, dianggap sebagai ahlu sunnah sejati. Dan siapa yang menyelisihinya, maka dianggap ahlul bidah wal furqah. Ya, semisal ya, ulama hadis yang baru saja kemarin meninggal rahimallahu taala Abu Ishaq al-Huwaini dinilai oleh pengikutnya Syekh Rabi' sebagai ahli bidah. Kenapa? Karena berani nyelisih Syekh Rabi', berani tidak sependapat dengan Syekh Rabi'. Itu 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 penyakit dakwah yang menyedihkan. Lanjut Mas Safrandi. Ustaz, ana izin ngantar anak sekolah Ustaz. Ya, 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 silakan.
Jazakallah khair. Baik. Dari kana, Ustaz. Kama yujadu. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Kama yujadu dzalika fi tawaifi min ittiba'i a'immatin Itu fil salah kalami. salah cetak itu ya. Salah harokat. Min atba harusnya. Hmm. Kama yujadu dzalika fi tawaifi min atba'i a'immatin fil kalami في الدين وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم Hasbuk. وهم Ya, kama yujadu dzalika, tindakan semacam itu, siapa yang mencintai person tertentu dan mencocoki pendapat-pendapatnya, dikasih label ahli sunnah, yang beda, dikasih label ahli bidah, ini dijumpai. Fi adba, fi tawaif, di sejumlah kelompok, bukannya di satu kelompok. Min adba, ini bacanya adba ya, tidak mungkin ittiba ini. Ini yang ngasih harokat, nggak dong apa yang dibaca itu. Ini. Tapi jelas ini min atba dari para pengikut para imam itu yang ingin dimaksudkan. Ya, dan kemampuan baca kitab kita itu sudah level bagus, itu indikatornya berani tegas menyalahkan yang ngasih harokat yang salah gitu. Kalau udah levelnya demikian ya berarti sudah level mapan itu di kemampuan qiraatul kutub. Ini salah ini, penerbitnya keliru ini, editornya ngawur. Itu berani tegas menyatakan salah, yakin mantap, tapi beralasan memang. Nah itu kemampuan, bukan asal nyalahkan ya. Nah itu kemampuan qiraatul kutubnya itu sudah bagus. Mungkin sudah di angka 9 gitu. Nah, contohnya di sini, min atba ini jelas ini atba. Tidak mungkin ini ittiba bacanya. Ittiba kan masdar ya, mengikuti. Atba itu ya, jamaknya tabi. Berarti isim fa'il. Ini yang benar isim fa'il, yang benar isim fa'il bukan masdar. Akid itu, tegas itu. Min atba'i a'immatin yaitu para pengikut para imam yang fil kalami fiddin yang berbicara tentang agama. Wallahu a'lam, agama di sini mungkin akidah, wa ghairi dzalika dan yang lainnya, mungkin juga di bab sampai para pengikut para imam di bab fikih misalnya. Nah, nanti siapa yang menyelisihinya atau berani bersikap netral bahkan menyelisih secara sindiran atau bahkan terang-terangan sudah otomatis ahlul bidah. Karena min ahlil bid'ah wa dhalali wa tafarruqi. Lantas dikasih label bagian dari ahlil bid'ah wa dhalal wa tafarruq dan orang yang membuat perpecahan dalam agama. Lebih hadza dengan orang yang di atas ya tabayanu jelaslah anna ahaqqan nasi, bahasanya manusia yang paling berhak bi antakuna untuk menjadi firqatun najiyah adalah ahlul hadis wa sunnah. Ini menarik ya untuk direnungkan. Status ahlu sunnah itu adalah firqatun najiyah, bukan sekte-sekte yang lainnya. Ini di pandangan Ibnu Taimiyahnya menggunakan pakai kosakata ahaqqan nasi. Yang paling berhak, yang paling layak. Maka menggunakan kata-kata ahaqqun nasi. Ya ada sisi unsur tidak tegasnya kan kalau ahaqqun nasi. Tidak mengatakan ya ahlul hadis, ahlus sunnah itu sama dengan firqatun najiyah gitu. Perhatikan, renungkan.
Beliau tidak mengatakan firqatun najiyah itu sama dengan gitu. Ahlul hadis wa sunnah, ahlus sunnah enggak gitu. Karena nampaknya ya kalau kita renungkan, kita coba pikirkan, kalau firqatun najiyah itu kan mansus ya, ada nasnya, yaitu hadis perpecahan umat. Kulluha finnar illa wahidah. Nah, ini wahidah ini kan Nabi tidak menyebutkan, tidak nunjuk kelompok tertentu, gitu kan enggak. Maka ketika ini dibawa ke ahli sunnah itu kan ada satu jenis istihad. Istihad ketika membawa apa yang ada di nas, yaitu statusnya teori, ke alam praktek, alam nyata. Istihad kalau dari hal yang teoritis kemudian ditanzil namanya, di 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 breakdown ke alam nyata, itu istilahnya ditanzil. Istilahnya tanzil namanya. Tanzil itu yang teori, sesuatu yang teoritis dibawa ke alam nyata. Di alam nyata itu apa itu perwujudannya gitu. Khomer itu kan teori. Alam nyatanya apa? Ngaji Bu ya jemaah. Yang memabukkan Ustaz. Iya, bukan itu kan teori. Kalau alam nyatanya itu apa? Sebut merek. Anggur merah. Anggur merah, Apalagi bir, Whisky Jack itu. Daniel. whisky, vodka. Jack Nah, dari Daniel. Khomer Jack Daniel, kemudian ke whisky, apa? Vodka, whisky, itu namanya apa tadi? Tanzil. Namanya tanzil. Nah, breakdown semacam ini itu nau'un minal istihad. Itu satu jenis istihad. Ada yang cetowelo-welo, ada yang jelas gamblang. Nanti nanti kualitas tanzil itu bertingkat-tingkat ya. Kualitas tanzil itu bertingkat-tingkat. Contoh ekstrimnya, riba itu kan teori. Nas, ada di nas. Tanzilnya apa? Pinjol. bunga Ustaz. Jol. Tanzilnya apa lagi? Bunga bank. Bunga. Bunga bank. GoPay. Bunga bank konvensional. Itu. Atau anaan kalau di Jawa. Anaan rentenir. Itu tanzil. Tanzil itu ada nok minal istihad. Dia bukan nas loh. Sekarang biar ekstrem gitu. Kalau orang yang tidak menerima, ini andai aja. Andai ada orang yang tidak menerima bunga bank itu riba, apakah dia sama dengan tidak menerima nas keharaman riba? Belum tentu Ustaz. Belum Hah? tentu. Belum tentu. Ustaz. Belum tentu, Santo. Kalau orang yang tidak menerima keharaman riba yang itu mansus di Al-Quran, kafir. Tapi kalau orang yang tidak menerima bunga bank itu riba, oh enggak bisa langsung keluar peluru tadi. Bisa. Berarti Tat, izin, ketika seseorang itu tidak menerima nas, ya, baik dalil nanti dari Quran dan hadis yang berkaitan dengan suatu hal yang teoritisnya dalam dunia nyata, itu berarti bisa dikatakan dia eh, tidak setuju dengan hal itu atau dia tidak mengimani itu saat Yang mana? Yang sudah ditanzil atau masih di teori? yang tanzil Tat. Kalau kalau tanzil kan perlu dilihat apa alasannya gitu. Dia punya alasan, punya argumen enggak gitu. Nanti ya paling banter misalnya kalau dia satu hal yang beralasan
nanti paling banter dia lemah. Pendapatnya sad, nanti paling banter kesimpulannya. Tidak bisa dikatakan dia mengingkari, tadi contoh bab riba ya, dia mengingkari riba. Mengingkari keharaman riba. Berarti dia tidak iman dengan ayat Al-Quran. Oh, tidak gitu. Dia tuh nggak nerima kalau riba yang di ayat Al-Quran itu sama dengan bunga bank konvensional gitu. Kan beda. Yang dia tidak terima adalah penafsiran. Kalau bahasa lainnya gitu. Di penafsiran. Penafsiran riba Qur'ani, riba yang haram menurut Al-Quran dengan bunga bank konvensional. Itu yang tidak dia terima. Kalau dia mengatakan, enggak, saya mengimani riba itu haram, tapi riba yang haram itu tidak seperti itu, gitu. Riba yang haram itu begini, 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 begini. Kalau ini kan beda, gitu. Nah, kalau beliau seorang alim, nanti kan ada sahibul hawa ya, karena memang dia punya kepentingan gitu. Ada boleh jadi alim. Nah, ini nanti kalau memang argumentasi dia sangat lemah, ini nanti statusnya zallatul alim. Yang memang kerusakannya fatal kalau dia alim yang berpengaruh, kemudian banyak yang ngikuti gitu. Ustaz, apakah bisa dikiaskan dengan masalah gratis ongkir Shopee itu, Ustaz? Kan biasanya yang Anda dengar ada yang berpendapat, oh itu tabungan gitu kan. Oh enggak, itu apa namanya? Intinya di saldo Shopee-nya itu gitu, Ustaz. Beda itu nanti istihadnya beda, nama jenis istihadnya di ilmu ushul fikih beda. Kalau ini, kalau itu menyikapi itu statusnya di fikih Islam itu apa sudah beda. Sudah ada perbedaan pandangan-pandangan, ada beberapa pandangan. Kalau ini enggak. Hmm, Kalau ini beda lagi, Ustaz. Ya. ya bisa juga sih dicontohkan riba, apakah itu riba? Ada orang yang mengatakan itu riba. Tapi kalau ini kan mungkin ikhtilafnya ini ya kuat ya. Tapi kalau saya kasih contoh riba bunga bank konvensional Iya. itu kan nanti kalau ada khilafnya lemah. Saya cuma mau ngasih contoh gitu. Nah, Ustaz. Khilafnya lemah gitu. Dan dan secara data realita ada ulama kontemporer yang mengatakan bunga bank konvensional itu bukan riba yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, ulama tersebut ini ulama besar Mesir gitu, dari Al-Azhar, bahkan Syekhul Azhar di masanya. Siapa dia? Siapa dia? Haji ya jemaah? Sekali Jumat, Ustaz. Bukan. Wah, Saya Tontowi, Ustaz. Iya. Nama lengkapnya siapa? Saya Ali Antotowi. Hah? Saya Ali Tontowi bukan? Ali Tontowi. Bukan kalau Ali Tontowi. Ali Tontowi penulis. Bukan. Yusuf Qardawi, Ustaz? Oh, Yusuf Qaradawi punya buku khusus mengharamkan bunga bank konvensional. Dan itu untuk membantah Syekh Al-Azhar yang saya maksudkan tadi. Hmm. Masya Allah. Dia punya buku Fawaid Bunuqiyah Hiya Riba. Gitu judul bukunya saya Yusuf Qaradawi. Al-Fawaid Al-Bankiyah Hiya Riba fil Quran kalau nggak salah gitu judul bukunya. Itu bantahan untuk tadi ulama Saya Muhammad kontemporer. Sayyid Tontowi, Ustaz. Nah, Saya Muhammad Sayyid Tontowi. Mas Antum. Saya Sayyid Muhammad nggak pakai Ali ya. Enggak ada. Muhammad Sayyid Tontowi, Ustaz. Muhammad Sayyid At-Tantawi gitu. Beliau tidak menerima kalau beliau berpandangan bunga bank konvensional itu bukan riba Al-Quran.
Dan ini menyelisih jumhur ulama atau jamahir ulama kontemporer. Kalau tidak salah bahkan akhir-akhir ini ada Ustaz yang di YouTube itu salah satu Syekh Al-Azhar yang pendapatnya membolehkan riba itu. Apa bunga Atau bank? membolehkan, perhatikan loh, Iya, kosakatanya beda loh. iya, Membolehkan riba atau membolehkan bunga bank konvensional karena dianggap itu bukan riba. Beda loh. betul. Iya. Nah, itu kalau membolehkan riba, wah itu kufur. Hmm. Kalau membolehkan bunga bank konvensional karena dianggap bukan riba, nah itu kalau dhaif. Saat zalatul alim gitu. Tapi bukan masuk bab kufur karena ini tanzil. Dia tidak mengingkari nas, mengingkari pemahaman atas nas. Ulama Indonesia juga ada sih dia. Hah? Ulama Indonesia. Anda pernah baca di risalahnya Ahsan itu? Iya, kalau Ahsan. Ahsan kan mensyarat, iya sama. Bisa kita katakan demikian. Kalau di Indonesia, ya, bunga bank konvensional itu bukan riba menurut guru besar Persis Ahsan. Karena riba yang diharamkan oleh Al-Quran harus at'afa mudha'afa. Hmm. Kalau beliau itu ya, at'afan mudha'afa itu syarat untuk disebut riba. Gitu. Kalau di dataran internasional tadi, saya siapa tadi? Muhammad Sayyid Tomto Sayyid Muhammad Muhammad Sayyid Muhammad Tantowi. Sayyid atau Atom. Syekhul Azhar di masanya. Ya, ketemu sama saya Yusuf Qaradawi dan beliau bikin buku khusus untuk membantah itu. Itu. Maka pendapat beliau zalatul alim. Pendapat beliau bukan kekufuran. Gitu. Ya, semacam misalnya pendapat Muhammadiyah. Pendapat lama Muhammadiyah. Muhammadiyah mengatakan bunga bank konvensional milik pemerintah bukan riba. Tapi bunga bank konvensional swasta itu riba. Itu fatwa Majelis Tarjih. Lama itu. Muhammadiyah pendapatnya seperti ini. Pendapat resminya seperti ini. Baru tahun berapa kita tanya aktivis Muhammadiyah Mas Hija ini. Nah, baru berubah. Kapan berubahnya Mas Hija? Muhammadiyah kapan berubah itu tentang bunga bank? Tahun berapa itu? Nggak tahu Ustaz. Anda tahu. Coba di googling cepat Mas Hija. Nah itu lama. Kemudian nanti berubah. Baru setelah itu semua bunga bank konvensional itu riba menurut Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah ketika membolehkan bunga bank konvensional di pendapatnya yang kodim ya, bunga bank konvensional yang milik pemerintah, BRI berarti apa ya? BRI, BNI, Mandiri, BSI. Hah? Yang konvensional, Oh, konvensional. BRI, BNI, Iya, Mandiri, ya. Mandiri. Ada lagi? BCA. BCA, masa milik pemerintah? Swasta ya. Milik pemerintah Swasta BSI itu. ya. BSI itu Ustaz. Gholat itu tanzilnya itu. Tanzil fatwa BPD oleh dia. Ustaz. Karena kalau fatwanya Muhammadiyah kan tidak nyebut nama, nggak nyebut merek itu. Nah, ketika mau dibawa ke lubang apa itu yang nggak riba berarti? Nah, itu namanya tanzil juga. Nah, tanzilnya BRI, BNI, Mandiri ya. Kok ada tanzil BCA? Ah, ini gholat ini. Gholat ini fi tanzil gitu. Ini ketemu Ustaz. Hah? Muhammadiyah memutuskan fatwa haram bunga bank tanggal 3 April 2010 dalam musyawarah Monas. 2010. Ya, ke-27.
Ya, Tapi sebenarnya udah diputusin tahun 2006. ya, yang resmi kan 2010. Ya, yang kita pakai yang resmi 2010, bayangkan. Sekian puluh tahun dipakai oleh Muhammadiyah gitu. Mereka tidak menganggap bunga bank, beliau-beliau yang duduk di majelis tarjih tidak menganggap kalau pemerintah itu bukan bunga, itu bukan riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Nah, ini statusnya Muhammadiyah ketika itu bukan menghalalkan riba, bukan, tapi nggak sepakat kalau riba yang diharamkan Al-Quran ditanzil ke bank konvensional negeri gitu. Itu namanya tanzil. Nah, itu namanya istihad. Nama istihadnya apa, Ustaz Nur Arifin? Itu di pelajaran usul fikih. Ada Lupa, nama? Ustaz. Hmm? Bukan kias, Ustaz, ya? Kan. Ijtihad dalam tanzil itu ada namanya. Namanya, ini tak saya tulis kalau nggak ada yang jawab. Itu namanya di pelajaran usul fikih. Ijtihad tahqiqul mana. Nah, kalau misalnya waspadailah aliran sesat, firaqud dhallah. Ini babnya bab apa ya kita sebut apa ya? Ini mansus ataukah tanzil? Mansus. Hah? Mansus. Mansus. Misalnya pakai hadis iftiraqul ummah. Tapi waspadalah LDII karena mereka aliran sesat. Apa ini? Tanzil. Namanya apa tadi? Tanzil. Tahqiq. Namanya apa? Istihad apa? Tahqiqul manat. Tahqiqul manat. Namanya istihad. Itu tanzil itu statusnya istihad. Namanya istihad tahqiqul manat. Betulkah label firqah sesat yang ada di hadis itu pas diterapkan pada LDII? Itu perlu kegiatan intelektual namanya istihad tahqiqul manat. Tasabuh dengan orang kafir itu dilarang oleh Nabi. Nanti boleh jadi hukumnya haram pakai pendapat Ibnu Taimiyah atau makruh menurut Hanabilah, Mu'tamad Hanabilah. Tapi dilarang oleh Nabi. Ini tanzil atau bab teori atau nas gitu. Nas. Nas itu nas. Itu nas. Kemudian ada orang yang mengatakan oh, dasi itu tasabuh dengan orang kafir. Ada juga yang berpendapat dasi itu bukan tasabuh dengan orang kafir. Ini apa ini babnya? Tanzil. Tahqiqul manat. Tanzil. Manat. Tanzil dan untuk melakukan tanzil gitu. Untuk melakukan tanzil itu perlu ijtihad. Namanya apa? Tahqiqul manat. Ya, Ijtihad tahqiqul manat. tahqiqul manat. Nah, Ustaz, namanya saja istihad, boleh jadi terjadi ikhtilaf. Kan istihad. Maka dia istihadi. Istihadi itu berpeluang besar untuk terjadinya ikhtilaful ara', perbedaan pendapat. Contohnya tadi di bab dasi tadi. Ada yang mengatakan itu tasabuh, ada yang mengatakan itu bukan tasabuh. Itu bukan tasabuh kok, gitu. Nah, nanti ikhtilafnya ada yang kuat, ada yang lemah. Anggap saja kalau ikhtilaf dasi kuat.
Yang lebih tepat al-arjah misalnya kita katakan yang menilai bukan tasabuh. Tapi itu istihadi. Lain hanya kalau tadi bunga bank konvensional. Adakah ikhtilaf? Ada. Siapa yang khalafa? Nah, tadi siapa? Syekh Tantowi tadi. Muhammad Muhammad Sayyid Said Tasawuf. Muhammad Sayyid At-Tantawi. Meskipun kita katakan khilaf beliau dhaif, tapi tetap khilaf. Dan tetap kita sadari itu istihad. Gitu. Dan mayoritas hal yang direbutkan oleh manusia itu istihad tahqiqul mana. Itu sumber keributan. Sumber keributan. Terutama untuk orang-orang yang tidak menyadari kalau itu istihad. Sama orang-orang yang tidak sadar kalau itu istihad. Gitu. Nanti kemudian sebagiannya membesar-besarkan karena dianggap membolehkan menentang nas. Gitu. Nanti ada yang membesar-besarkan. Ini yang bikin yang paling bikin ribut ini orang-orang ini. Yang membesar-besarkan kemudian oh ini melawan nas misalnya. Apalagi kemudian udah dihubung-hubungkan gitu. Wah, melawan nas ini kufur gitu. Gitu. Nanti itu kan jadi makin wah gitu ya. Gitu. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Hah? Siapa ini? Siapa yang mau tanya? Gifari Ustaz. Saya gimana? Eh, levelnya itu kalau sudah jelas bisa naik seperti level NAS nggak Ustaz? Ya Jadi enggak bisa. tanzil Paling, gitu. paling banter yang paling mentok tadi Zalatul Alim aja. Oh iya iya iya. Ya, paling banter di Zalatul Alim. Beliau zalat yang contoh ekstrimnya tadi ya, apa ya paling banter khotok gitu. Zalatul Alim itu sama dengan khotok wadih gitu. Sama dengan Maksudnya, sad gitu. Tapi ya nggak Ustaz, bisa naik naik sampai melanggar nas, mengingkari nas, naik level sampai derajat itu ya tidak bisa. Itu maksud saya. kalau orang-orang yang di bawahnya, Ustaz, artinya misalnya diskusi gitu kan, dia cenderung dengan pendapat Syekh Muhammad bin Said tadi, lalu Ya. kita dialog, diskusi, dan sudah tabayyana lahu sebenarnya, cuma ujung-ujungnya kelihatan dari gelagatnya itu kepingin ya tatabu rukhas aja gitu. Nah mungkin arah pertanyaannya ke sana Zat, yang Ghifari tadi, kalau per kasus gitu bisa kita nilai nggak? Oh ini fulan nih dia apa namanya? Tabu. Padahal sudah jelas nih gitu. Tadi kan inti pertanyaannya bisa naik ke ingkar mansus gitu setelah Ya, misalnya diskusi. Bisa nggak Zat kita hukumi seperti ya itu? paling banter karena ya itulah rahmah dalam ikhtilaful ulama gitu. Ya paling banter cuma dicela dengan ini ini loh. Kalau kamu udah dong tapi ngeyel gitu ini berarti tatabuk rukhas loh. Tapi nggak bisa. Kamu ingkar dengan gitu. Oh, enggak, saya nggak ingkar kok. Selesai itu. Hmm. Saya ngikutin ini dan saya sepakat gitu. Hmm. Nah, Ustaz. Itu nggak bisa. Dan dinaikkan levelnya ke situ gitu. Paling banter ya tadi dapat celaan karena tatabuk rukhas gitu. Mafhum? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Nah, Mhm. Ustaz. Ya, silakan Pak Oka. Ya, Ustaz, berarti apakah yang di sisi tanzil itu semuanya itu perkaranya itu berupa ijtihadi ya, Ustaz? Iya, semuanya istihadi. Cuma nanti levelnya tadi kalau levelnya nanti bertingkat-tingkat kejelasan kualitas kejelasan kebenaran di salah satu pihak kalau ada ikhtilaf
Itu nanti bertingkat-tingkat. Ekstremnya kan tadi sudah saya contohkan. Ada yang bisa kita katakan khotoknya wadih seperti bab bunga bank konvensional. Ada yang ya mungkin maybe statusnya seperti masalah tadi saya contohkan dengan apa dasi ya, dengan dasi gitu. Gitu Pak Oka. Ya Ustaz, berarti untuk nas yang dalalahnya qot'i itu berarti nggak perlu ditanzil atau gimana Ustaz hubungannya Ya harus Ustaz? ditanzil. Dalalah qot'i sekalipun kan riba itu kan dalahnya qot'i itu dalalahnya. Di dataran prakteknya kan perlu tanzil. Kalau tanzil perlu kerja intelektual. Kerja intelektual bahasa para ulama kita namanya Iqra. istihad. Berarti kalau tanzil itu nggak mungkin sampai ada ijma gitu ya Ustaz? Tanzil, ya tanzil kan ruang istihad. Boleh jadi nanti ijma, boleh jadi tidak terjadi ijma. Nanti Bisa. kalau tidak terjadi ijma, ikhtilaf, nanti ada dua macam. Ada khilafnya dhaif atau layu tabar atau sad, ataukah khilafnya qawi. Gitu. Itu. Siapa lagi? Ustaz, Ya, saya Ustaz, Ini Ustaz. Nama? tercerahkan. Hmm? Hijaz Ustaz mau tanya. Ya. Afwan Ustaz, nah udah jam 7 tapi ini saya masih pengen bertanya. Ya gimana? Pertama itu Ustaz, secara arti dari tahqiqul manat itu apa? Kemudian apakah rokok itu merupakan tanzil juga Ustaz? Kalau iya, nasnya ya dari mana Ustaz nasnya? Ya, tahqiq itu pemastian. Pemastian manat itu apa? Cantolan gitu kalau bahasa terjemah Jawanya itu. Cantolan hukum. Hukum itu Keterkaitan. dicantolkan ke apa? Hukum haram itu misalnya di bab riba, haramnya riba. Hukum riba dicantolkan kepada kosakata hukum haram di sini dicantolkan pada kosakata riba. Nah, pemastian apakah cantolan hukum itu ada dalam sebuah realita itu namanya istihad tahqiqul manaf. Itu. Seperti pengaitan gitu Rokok Ustaz ya. misalnya itu tanzil, tanzil dari bab misalnya wa harrama alaikumul khaba'ith. Sehingga hukum rokok ya nanti bisa ikhtilaf gitu karena dia tanzil. Ya, kalau dalam konteks keindonesiaan nanti Muhammadiyah bilang haram dan NU bilang makruh. Kalau Persis apa Mas Ridho? Makruh juga Ustaz. Tapi prakteknya seperti mubah. Makruh atau mubah? Makruh sih katanya Ustaz. Di keputusan Dewan Nisbah. Ini, makruh atau mubah gitu. Nanti MUI apa? Haram untuk 3. Tidak makruh untuk selain 3. Apa itu 3 itu? Untuk labul ilmi fi Indonesia ya harus tahu fikih Indonesia gitu. Jangan blank. Kalau MUI haram untuk 3. Haram untuk anak-anak. Haram untuk perempuan. Tapi saya agak lupa nih. Perempuan yang hamil atau perempuan secara umum ya? Coba. Perempuan hamil, Ustaz. Hah? Perempuan hamil. Perempuan hamil. Kemudian yang ketiga apa? Siapa ini yang bantu jawab tadi? Merokok di tempat umum, Ustaz. Ah, sama di fasilitas publik. Gitu. Kalau di tempat yang lain sendirian, mojok. Apa itu? Mubah atau makruh di fatwa MUI? Ini makruh kayaknya. Seingat saya. Makruh, Ustaz. Ya. Itu tanzil dari
khaba'ith, atau tanzil dari la doror wala diroro, ketidakbolehan mengkonsumsi hal yang doror. Nah, hal yang doror itu, apakah hal yang doror itu ada pada rokok? Istihadi. Gitu. Karena apa itu? Tanzil. Perlu istihad tahqiqul mana. Ada yang mengatakan udah pas. Nah, Muhammadiyah bilang itu sudah pas. Doror itu 100% ada di rokok. Nah, sudah haram. Mui bilang doror itu pas. Pas ada pada rokok khusus untuk ibu hamil. Pas sekali itu. Untuk anak-anak. Wah, itu pas sekali itu. Untuk di fasilitas publik sehingga menyebabkan doror untuk para perokok pasif. Nah, itu mana penyelamatan untuk para perokok pasif. Nah, itu haram. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, gitulah. Bahasa, dorornya pas nggak ya? Gitu. Kayak ada tapi ya kurang mantep lah, adalah makruh gitu. Kalau kemudian persis atau kemudian Basul Masail NU, wah ini ya nggak begitu terang itu manat doror ketika ditahqiq dipaskan ke rokok nggak begitu terang gitu. Ya samar-samar gitulah, samar-samar. Nah, kalau samar-samar dorornya ya makruh. Lisanul makolnya makruh loh. Kalau lisanul halnya mubah, apa yang lain itu. Gitu ya. Jam 7:14 menit. Ya, demikian tadi pembahasan terakhir kita tentang istihad. Nah, tadi kesimpulannya kan firqatun najiyah itu nas. Nah, dari kelompok-kelompok yang ada di realita mana yang firqatun najiyah? Nah, perlu istihad. Istihad tahqiqul mana? Dari pengamatan, kalau untuk istihad tahqiqul manat itu harus kenceng fahmul waqi'nya, ngerti realitanya harus kenceng, di samping ngerti teorinya juga harus bagus. Kalau cuma ngerti teori, waqi'nya nggak paham, nggak boleh melakukan istihad tahqiqul manat, nggak punya hak itu untuk bicara. Dia harus bagus dua-duanya. Nah, tadi kata Ibnu Taimiyah setelah dilakukan tahqiqul manat dari ini sekte Khawarij, Mu'tazilah, macam-macam yang ada di dataran realita, ahakun nas ahlul hadis wasunnah, yaitu ahlus sunnah. Itu. Sehingga karena ini hakikatnya ada istihad tahqiqul manat, maka beliau pakai kata-kata ahakku gitu. Enggak pakai, bukan penegasan 100%. Kayaknya sesuatu yang mansus alaih gitu. Enggak. Beliau ngasih isyarat, ini tuh istihad. Gitu. Jelas ya? Ya demikian. Nanti kita di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf sampai setengah jam 14-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, mencerahkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.